Yo, selamat datang di channel baru. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Citra Slime Dataken volume 12 part 5. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah Rimuru meminta Diablo untuk menjelaskan, Diablo mulai menjelaskan pertemuannya dengan tuannya Rimuru. Itu berawal dari pertemuan Rimuru dan Izuizawa. Diablo sudah lama memperhatikan hubungannya Rimuru dengan Izuizawa. Jadi dulu Barata, iblis rendah dari keturunanku, dia telah mencuri posisi barisan utama. Lalu kemudian dia dipanggil oleh Rimuru sama. Pada saat itulah aku menerima puncak kesedihan. Namun aku sangat tenang, sabar, dan menunggu giliran. Dan aku sangat yakin kesempatan itu pasti akan datang lagi. Pada akhirnya saya memenuhi harapan Rimuru sama dan saya pun dipanggil. Mendengar itu, Rimuru sangat terkejut fakta bahwa Diablo sudah mengincarnya. Pada awalnya, Diablo iri pada Barata dan mencoba membunuh Barata di belakang Rimuru. Namun Diablo tidak bisa membunuhnya karena satu alasan. Tubuh yang digunakan Barata itu kuatan dari tuannya Rimuru sama. Dan jika aku membunuh Barata, Rimuru sama pasti akan membenciku. Karena itu aku memilih untuk cuek. Rimuru sangat kagum dengan Diablo, namun Rimuru juga pusing dengan cerita panjang Diablo. Rimuru meminta Diablo untuk berhenti. Diablo, berhentilah menceritakan itu lain kali dan aku akan mendengarkannya. Dengan itu rapat dilanjut. Ki Crimson meminta Rimuru untuk memanggil Dino. Di dalam rapat, kursi Ki berada di tengah yang disiapkan oleh bawahan Leon. Bagi Rimuru, bawahan Leon sepertinya sudah kenal baik dengan Ki. Jika dibandingkan dengan kedua sekretarisku, akal sehat bawahan Leon sangat jauh berbeda dengan Sion dan Diablo. Diablo lebih asik bercerita, sedangkan Sion hanya diam membeku. Ki menenangkan, sudah. Pertemuan ini bukan tanggung jawab dari mereka berdua. Kemudian Rimuru meminta maaf pada bawahan Leon. Seharusnya yang menyiapkan kursi untuk para tamu itu adalah tugas untuk bawahanku. Rimuru mengingatkan Diablo dan Sion. Rimuru meminta Diablo dan Sion agar seperti bawahan Leon. Diablo memasang wajah kesal. Diablo ingin menyalahkan Ki Crimson, namun Diablo memilih diam. Tak lama kemudian, Suna datang dan membawa Dino dan Ramirez. Rapat berlanjut. Dino yang baru datang itu langsung mendapat sapaan dari Ki agar menjelaskan tentang ketiga gadis iblis. Dengan wajah malas, Dino balik bertanya, "Penjelasan apa maksudmu?" Gaya malas santai Dino itu membuat Ki sangat jengkel. "Dino, kau jangan main-main denganku. Kenapa kau membiarkan Rimuru memberi nama kepada ketiga gadis iblis?" Rimuru yang memahami percakapan mereka, Rimuru merasa percakapan mereka mengacu kepada dirinya. Seandainya saja Rimuru tahu betapa mengerikannya mereka, mungkin Rimuru bisa mengambil keputusan yang tepat. Namun semua itu sudah terlambat. Ki melanjutkan, "Dino, kau pikir untuk apa aku mengirimmu ke sini?" Dengan santai, Dino menjawab, "Tentu saja untuk jalan-jalan dan bermain." Ki semakin kesal dengan Dino. "Dasar bodoh, itu sudah jelas aku mengirimmu ke sini. Itu hanya untuk memata-matai Rimuru." Rimuru sudah curiga sejak awal. Namun bagi Rimuru, Ki sangat menjengkelkan. Ki sangat meremehkanku. Dia sangat belak-belakan mengirim Dino dengan tujuan memata-mataiku. Membocorkan tujuannya mengirim Dino ke Tempest dengan santai.
Sebenarnya Rimuru ingin mengeluh karena terseret dalam situasi saat ini. Namun itu bukanlah hal yang sangat baik mengeluh kepada Ki Crimson. Veldora tertawa. Veldora meminta Ki agar tidak mempermasalahkan masalah kecil seperti ini. Dan kau Ki, kau harus perlu tahu, ini bukan pertama kalinya Rimuru memberi nama seorang. Rimuru ingin bertepuk tangan karena Veldora mendukungnya. Namun harapan itu musnah seketika. Veldora langsung terdiam saat Luminas berteriak, "Diam kau kadal sialan, jangan mengganggu perbincangan orang dewasa." Rimuru yang sudah pusing, Rimuru menusuki dengan kata-kata, "Baiklah, aku mengerti. Jadi alasan Dino kesini itu hanya untuk memata-mataiku. Jadi itu kesalahan Dino yang tidak menghentikanku. Tapi bukankah orang yang mengirim Dino juga salah karena pengawasan yang sangat buruk?" Nah, Ginsan, bukankah begitu? Dengan kata lain, ini tidak adil jika aku hanya yang disalahkan. Dino menambahkan, "Pada awalnya aku tidak melakukan hal apapun. Aku tidak berpikir bahwa Rimuru-san akan memberiku pekerjaan. Karena itu, aku tidak bisa melakukan pengawasan setiap detik." Mendengar itu, Gi sedikit frustasi. Dino melanjutkan, "Sejujurnya, aku tidak punya waktu untuk menghentikan Rimuru-san. Aku bingung dan sangat panik, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dan aku juga tidak bisa menyangka iblis seperti Testarossa, Carrara, dan Altima mau melayani seorang. Bahkan aku pun tidak bisa membayangkan hal mustahil seperti ini." Bagi Rimuru, Dino sudah mengatakan semuanya dengan baik. Tapi sepertinya Dino mengelak dari kesalahan. Rimuru berkata, "Dengan sepenuh hati, aku percaya kepada Diablo ketika membawa ketiganya. Dan aku tidak berpikir bahwa mereka orang yang sangat hebat. Mereka bertiga baik, sopan, dan sangat membantu. Aku sangat percaya kepada mereka lagi pula berada di bawah kendali Diablo secara langsung. Dan aku akan tanggung jawab jika terjadi sesuatu pada mereka." Merasa Diablo akar masalah dari semua ini, Rimuru melirik Diablo lalu melempar kesalahannya kepada Diablo. Rimuru heran entah kenapa Diablo sangat bahagia saat mendengar perkataanku. Diablo berkata, "Keyakinan kata-kata Rimuru sama kepadaku itu membuatku bahagia dan aku sangat ingin bekerja lebih keras untuk memenuhi harapan Anda." Gi semakin lelah saat melihat senyum cerah Diablo. Gi berkata, "Dengan kata lain, ini salah Diablo." Sambil menunjuk Diablo, Gi mengatakan, "Diablo orangnya aneh sejak dulu. Mengeluh padanya itu membuatku semakin putus asa." Gi memarahi Rimuru. "Rimuru, akibat ulahmu, keseimbangan dunia yang kau jaga beratus tahun telah runtuh. Dan kau harus bertanggung jawab, Rimuru. Akibat hadirnya Testarossa, misi yang kuberikan kepada Mizari gagal total." Rimuru berpikir, "Tidak masalah menerima tanggung jawab, Gi mau melupakan salahku." Gi melanjutkan, "Aku sering menimbulkan bencana itu agar manusia takut tidak merebutkan kekuasaan. Ketika Gembel menjabat, dia menahan diri menganalisis, melihat keadaan. Namun pertempuran Gembel melawan Lumina saat ini itu sudah mengganggu keseimbangan dunia. Karena itu aku mengutus Mizari untuk menyatukan semua umat manusia dengan rasa ketakutan. Dengan membunuh anggota penting para dewan, itu akan membuat Dewan Barat bersatu untuk melawan Raja Iblis. Rencana yang dibuat Mizari terhenti karena Testarossa hadir di ruang aula di mana Mizari menyerang. Terlebih lagi keluarga Rosso telah musnah. Perebutan kekuasaan akan semakin meningkat. Bangsa Barat benar-benar sangat bodoh. Mereka membuat keributan di tengah kekasaran Timur melakukan pergerakan yang sangat aneh. Ini semua salahmu, Rimuru. Katakan padaku apa yang akan kau lakukan, Rimuru." Rimuru tidak mengira apa yang dilakukan Gi selama ini, hanya mencegah keruntuhan Barat. Jadi inikah yang disebut mediator? Memang itu sangat ekstrim, tapi Gi punya sisi yang baik. Saat Rimuru berpikir dan akan menjawab perkataan Gi, dia belum melangkah maju dan memulai berbicara. "Kau tidak perlu melakukan sesuatu yang tidak perlu.
dan kita hanya perlu membantu mewujudkan cita-cita Rimuru sama. Gi menyela, apa maksudmu? Diablo melanjutkan, itu sangat sederhana. Apa gunanya membelenggu manusia dalam ketakutan? Itu sangat percuma. Pada akhirnya manusia akan berasur-asur, lupa lepas pada tragedi mereka. Mereka akan mengulanginya. Manusia tidak bisa lepas dari kebencian dan iri hati. Gi menyela, karena itu aku akan membantah mereka sebelum mereka melakukan hal bodoh. Diablo tertawa, itu percuma saja. Mengingat betapa bodohnya manusia, ingatan mereka tentang pembantaian akan diwariskan dari generasi ke generasi lainnya dengan sangat cepat. Diablo melangkah maju menatap Gi dengan serius. Rimuru sama akan menguasai dunia dengan semi permanen. Mengelola dunia itu terjelas, dan itu hanya tugas Rimuru sama. Lebih tepatnya, itu tugas kita dan membantunya. Rimuru menyela, Diablo, apakah maksudmu itu rencana awalku? Sepertinya aku pernah mengatakan itu kepadamu. Tapi itu terlalu pesimis, Diablo. Tapi jika itu berhasil, itu akan terlihat sedikit sangat menakutkan. Gi mengangguk. Sepertinya Diablo lebih positif. Jadi kau akan menguasai ekonomi, menempatkan keamanan secara gratis. Contohnya kelompok lemah akan bergantung kepadamu. Sepertinya ini akan lebih baik dari apa yang dipikirkan warga Rosso. Diablo melanjutkan, tentu saja ini akan menjadi dunia di mana semua orang akan hidup bahagia. Penawaran permintaan yang tercipta itu akan menghasilkan kemungkinan-kemungkinan baru seperti peningkatan budidaya film, musik, komik, novel, dan hiburan yang bisa dinikmati semua orang. Pada akhirnya bakat-bakat yang terpendam akan ditemukan, dan itulah yang Rimuru sama ingin ciptakan. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.